atau bahasa Inggrisnya things hope for. Pengharapan wanita ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayatnya di 1 John 3 ayat 2 sampai 3. Dan wanita ini membuat menyucikan diri. Thank you, Che. Wow, thank you, Enzi. Enzi mau pilih siapa berikutnya? Enzi pilih Ilai, Che. Oke, Ilai. Silakan, Ilai. Oke. Wow, mantap, Ilai. Ilai duduk di bawah. Jadi apa? Wanita berdiri di atas bulan. Lalu Bulan artinya V atau on fondasi di Hebrew di Hebrew 11 ayat 1. 11 ayat 1 Gimana? iman substance. Substance. Terus artinya substance apa? Things Hope for things of things hope for. Apa hope-nya? Hope-nya Di 1 ayat 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. ayat 2 dan 3. Apa hope-nya lah? 3. Hope-nya apa? Hope-nya Yesus datang dari dua kali. Kedua kali. Jadi kalau woman ada hope-nya itu woman ngapain? Purification karena Yesus pure. Thank you, Ilai. Mantap, Thank you, Mami Ilai dan Ilai. Mantap banget. Ilai pilih siapa sekarang? Ilai pilih siapa? Ada Sami atau Jeko? Ada Jeko. Ilai pilih siapa? Sami atau Jeko? Sami Jeko doang. Pilih siapa? Jeko. Oke, Jeko. Silakan, Jeko. Lagi di gunung ya, Jeko. Iya, nggak kelihatan. Ketutup gunung. Ceritanya mau nyoba screen blur belakang, tapi ternyata gaptek. Iya. Habis ini aja, Jeko. Habis sudah menjelaskan. Silakan, Jack. Silakan, Jeko. Jadi wanita ini berdiri di atas bulan atau fondasi. Nah, atau V.
Nah, terus si wanita ini punya sesuatu yang diharapkan. Nah, apa itu yang diharapkan? Itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Gimana cara Gimana cara menanti? menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Harus menyucikan diri seperti Kristus suci. Thank you. Mantap. Thank you, Ilai. Ilai, Jeko. Ganti nama si Jeko. Thank you, Jeko. Thank you, Sorry ya, Jeko. Ilai namanya dipanggil ke Jeko ya. Oke, Jeko pilih siapa? Windy, Gendis, atau Sami? Sami. Oke, Sami, silakan. Hai Windy, hai Gendis. Halo, Cek. Maaf baru masuk. Bisa, Sami. Jadi, wanita yang di atas bulan itu, dia punya sesuatu yang diharapkan. Apa yang diharapkan oleh wanita ini? Kita lihat di 1 John 3 ayat 2 dan 3. Pengharapan wanita itu ialah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya wanita ini mau menyucikan dirinya seperti Tuhan Yesus yang suci. Makasih. Thank you, Kakak Sami. Mantap. Sama-sama, Oke. Michelle. Sami pilih siapa? Windy atau Gendis? Windy. Oke, Windy dulu. Silakan Windy. Asik deh gambarnya Windy. Mantap. Belum diwarnai. Enggak apa-apa. Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya. Kelihatan banget. Jadi wanita punya fondasi. Fondasi itu bagi wanita adalah iman. Jadi, segala sesuatu iman adalah segala sesuatu yang diharapkan. Bahasa Inggrisnya this hope for. Jadi yang diharapkan wanita adalah apa? Apa yang diharapkan wanita? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedua kali. Terima kasih. Mantap Windy. Thank Thank you Kakak Hani. Sudah tonton Windy. Jadi Kakak Hani mengerti sekali nih pelajarannya. Thank you Hani, mantap. Berarti tinggal Gendis. Silakan Gendis. Oke, halo Cek, kelihatan gambarnya. Kelihatan sayang, silakan. Jadi apa yang diharapkan wanita? Jadi wanita mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di bawah wanita ini ada fondasi dan pengharapannya ini bisa kita baca dalam 1 John 3 verse 2 and 3. Jadi di situ kita bisa baca jika wanita yang berdiri di atas bulan atau fondasi menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau bahasa Inggrisnya things hope for. Thank you, Ceh. Jadi kalau misalnya wanita ini punya pengharapan, dia ngapain Gendis? Akan ngapain dirinya?
Menyucikan dirinya. Dia menyucikan dirinya. Sama seperti siapa yang apa? Tuhan suci. Tuhan yang menyucikan dirinya. Dan Tuhan sudah suci atau belum, sayang? Sudah. Nah, jadi kalau wanita itu ada pengharapan kedatangan kedua kali, dia akan bikin apa? Sama seperti siapa? Dia akan suci seperti Kami Tuhan. Kak Gendis ya. Oke. Tanda Gendis- sabar. Iya. Jadi Gendis, kalau misalnya wanita ini punya pengharapan Tuhan mau datang yang kedua kali, dia tunggu, dia akan bikin apa, sayang? Menyucikan dirinya agar Sama seperti seperti Yesus. Yesus apa? Suci apa enggak? Tuhan. Suci. Jadi kalau wanita ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia akan menyucikan dirinya sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus apa? Sama seperti Tuhan Yesus dingin. Nah, suci. Tadi Gendis atau Sami yang jawab tadi? Aku mikir. Oke. Bisa ngerti ya, Gendis? Oke. Bisa Mantap. Berarti semua sudah bikin homework-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian iman berikutnya. Yang kemarin kita udah belajar iman tuh fondasi dari sesuatu yang diharapkan, kan? Nah, sekarang kita mau pengertian iman yang kedua. Oke? Nanti kita akan baca ya. Kita buka Ibrani. Pengertian iman di ayat mana, Jeko? Ibrani 11 ayat 1. Mantap. Itu dia ayatnya. Mantap, Jeko. Oke. Kita share screen dulu. Oke. Nah, ini kita mau yang kedua ya. Ini belum kita pelajarin, oke? Oke. Yang iman adalah Oke, yang baca adalah Gendis. Ini yang baru hari ini ya. Silakan, Gendis. Belum dibuka mic-nya, sayang. Bisa kedengaran nggak, Ceh? Sekarang bisa, Gendis. Silakan. Oke, iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Wow, thank you. Oke. Kita minta sekarang NC satu kali lagi baca, silakan. Oke, C. Iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Wow. Oke. Mari kita gambar sekarang. Jadi, yang kemarin itu kita udah belajar, yang kemarin kita udah jelaskan semua, ya. Faith itu ada dua unsurnya, yaitu fondasi atau apa bahasa Inggrisnya? Kita mau tanya Sami, apa bahasa Inggrisnya fondasi? Substance. Oke. Dan yang minggu lalu kita hari ini ya, hari Selasa kita pelajari bahwa faith itu juga fondasi dari hal-hal yang kita mau NC tolong lanjutin, hal-hal yang tidak kelihatan. Bukan sayang, ini fondasi, hal-hal yang fondasi dari yang ini yang jadi homework NC. Iman adalah fondasi dari hal-hal yang diharapkan atau mantap. hoped for. Betul. Sekarang mau tanya Jeko, tolong bahasa Inggrisnya apa? Hal-hal yang diharapkan, Jeko.
Things hope from. Mantap. Things, hope, for. Betul? Sekarang kita mau minta Windy. Jadi iman itu apa, Windy, yang lengkap? Halo, Chef. Ya, iman adalah Pertanyaan. Iman adalah Iman adalah segala sesuatu yang diharapkan. ganti segala sesuatunya, fondasi dari hal-hal yang diharapkan atau segala sesuatu yang diharapkan. Boleh ulang? Boleh, Chef. Ulang, sayang. Iman adalah Iman adalah Fondasi fondasi dari dari hal-hal hal-hal yang yang diharapkan. diharapkan. Oke, mantap. Sekarang Ilai mau ulang. Apa itu iman, Ilai? Iman adalah Dari fondasi dari apa? dari Dari hal hal yang apa tadi? di Ha, hal harapkan. Mantap, Ilai. Itu pengertian kita yang pertama. Oke? Nah, ini yang kita sudah belajar atau belum? Kita sudah belajar ini belum? Kita sudah belajar nggak hal yang diharapkan itu apa? Sudah belajar belum? belum Apa, Sami? belum atau tidak? Coba Sami reason baik-baik, sayang. Kira-kira apakah Sami sudah jelaskan apa itu yang diharapkan wanita? Sudah belum? Sudah. Artinya sudah atau belum, sayang? Sudah, Miss. Mantap. Jadi Sami harus reason baik-baik ya pertanyaannya ya, sayang. Oke, Karena kami bukan pasti asal bisa ngomong. Mantap, sayang. Oke, artinya kita mau masuk pengertian faith yang kedua hari ini, oke? Ayatnya masih sama atau beda tadi kita baca, Sami? Sama? Di mana ayatnya, Sami? Sama. Hebrews 11 ayat 1. Gendis setuju sama Sami? Sudah. Oke. Jadi, pengertian iman kedua sama ada kata dari. Bedanya yang di atas sama yang di bawahnya. Boleh gitu? Tapi Boleh. itu adalah pengertian yang sama. Nah, Gendis, apa yang di atasnya? Depannya B, yang tadi dibaca. Iya, aku kayak. Apa Gendis B? Suaranya apakah yang lain dengar Gendis? Enggak ya? Oh. Tadi. Apa sayang B-nya? Oke. Sami apa, Sami? Bukti, Mice. Oke, semua setuju bukti? Tadi kita baca MC, setuju bukti? Boleh ulang soalnya, Cek, tadi Ensi nggak dengar. Oh iya, jadi iman itu adalah bukti. Setuju, NC? 7 C. Oke, kita mau lihat. Sekarang kita minta kesediaan dari apakah bisa Gendis baca bahasa Inggrisnya. Bisa, Cek. Oke. Now faith is the evidence of things not seen. Mantap. Jadi bahasa Inggrisnya bukti apa, Gendis? Kira-kira bahasa Inggrisnya bukti apa?
Apa? Yang warna orange, Gendis. Evidence. Evidence. Coba bilang evidence. Evidence. Mantap. Jadi, Evidence. mantap Jeko. Jadi artinya bukti itu adalah evidence. Jadi iman itu selalu ada buktinya atau enggak? Ada. Ada buktinya. Atau bahasa Inggrisnya apa Jeko? Evidence. 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 Oke. Kita mau lanjut lagi. Bukti dari apa, Enzi? Bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Oke, Sami setuju? Setuju, Mice. Mantap. Sami, bahasa Inggrisnya hal-hal yang tidak kelihatan apa? Apa ya? Baca ayatnya. Things not seen. Mantap. Semua setuju ya? Jadi sama, things not seen. Oke. Jadi kalau hal-hal yang tidak kelihatannya, pasangannya fondasi atau bukti? Kalau hal-hal yang tidak kelihatan, fondasi atau bukti pasangannya? Bukti. Kalau hal-hal yang diharapkan, pasangannya fondasi atau bukti? Fondasi. Mantap. Kalau misalnya fondasi, pasangannya hal-hal yang diharapkan atau hal-hal yang tidak kelihatan? Ulang. Kalau fondasi, pasangannya hal-hal yang diharapkan atau hal-hal yang tidak kelihatan? Hal-hal yang diharapkan. Apa? Hal-hal yang diharapkan. Hal-hal yang diharapkan, Kak Samia, bukan yang nggak diharapkan. Aku tadi jawab itu, Cime. Ya. Bukti itu, kalau bukti itu apa? Hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan, fondasi dari hal-hal yang diharapkan. Boleh? Boleh, Mice. Oke. Sekarang kita masuk ayat baru, oke? Jadi faith ada dua unsur, bukti sama apa? Hal-hal yang tidak seen. Hal-hal yang Tidak kelihatan. Nah, sekarang kita belajar yang nomor 2. 2. Nah, ini ya. Kita belajar nomor 2. Jadi ini tolong di screenshot, nanti dicatat ya. Ini di screenshot, nanti dicatat yang hijau ini. Kalau yang atas kan sudah, tapi kalau kalian mau catat lagi boleh. Oke? Jadi kita mau belajar bukti dan hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau namanya bukti, kira-kira kelihatan apa enggak? Bukti. Kelihatan. Bagaimana Windy? Kalau bukti kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Bukti sayang, bukti. Kelihatan. Saya buktikan, artinya buktinya kelihatan enggak? Kelihatan, Mice, kelihatan. Iya, kelihatan. Windy. Oke, semangat ya Windy. Oke, jadi kita sekarang mau lihat apa yang kelihatan, apa yang tidak kelihatan. Boleh? Boleh semua? Oke. Sekarang kita buka Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Yohanes berapa? 14, Ayat 8 dan 9. mantap. Oke. Ternyata ada baik KTM. Oke.
Yang baca ayat 8 adalah Jeko. Oh, ampun, aku nggak tahu. Ica, yang pertama aku bingung nih. Ini bacanya apa? Philip. Philip. Oh, Philip. Silakan Jeko boleh baca ayat 8. Philip berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapa dan itu cukup untuk kami. Mantap Jeko. Oke, tunggu ya. Aku dan Mica. Ini siapa? Dia berkata kepada kamu telah lama bersama dengan aku, dan namun engkau belum mengenal aku. Telah mengenal. Oke, Sami. Silakan Sami. Ayat 9. Yesus berkata kepada Philip, kamu telah lama bersama dengan aku, dan namun engkau belum mengenal aku. Philip, dia yang telah Coba melihat. pelan-pelan Sami. Namun engkau belum mengenal aku, Philip. Begitu dong, ada tanda tanya. Jadi kalau ada tanda tanya, kalimatnya harus dibaca nadanya kayak tanda tanya, boleh? Boleh. Coba. Namun engkau belum mengenal aku, Philip. Coba. Namun engkau belum mengenal aku, Philip. betul. Terus? Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Dan bagaimanakah kamu berkata sekarang? Tunjukkanlah kepada kami Bapa. Oke. Apakah semua sudah baca baik-baik? Sekarang waktunya pertanyaan loh. Wow. Siap ya? Siap. Oke. Mari kita lihat. Ini nomor 1. Di sini ya. Nomor 1. Siapa yang bertanya kepada Tuhan Yesus? Sami? Ini kuis ya? Soal latihan, Sami. Oke, Mice. Ya. Oke. Coba Sami baca pilihannya siapa yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Kalian soalnya toh? Tadi Mice sudah jauh baca soalnya. Instruksinya buat Sami hanya baca apa pilihan jawabannya, sayang. A. Yudas, B. Matius, C. Philip. Oke, silakan jawab di kertas. Sudah. Sudah, Oke. Mice. Mantap. Ini sudah C. Oke.
Coba sekarang yang kita minta Gendis baca nomor 2. Philip bertanya apa? A. Tunjukkan kepada kami ibu. B. Tunjukkan kepada kami bapak. C. Tunjukkan kepada kami anak. Sudah, Mice. Oke, silakan. Iya, Windy. Sudah, Ce. Oke, NC mantap. Sudah, Mice. Oke. C. Ini Ya, sampai berapa? Ini 5 nomor saja. C. Iya. Tunggu ya, ketik dulu. Siap-siap, habis ini Jeko mau baca ya. Oke, Jeko baca nomor 3. Melihat siapa sama dengan melihat siapa. Mantap. Silakan. A. Lihat Yudas. Sama dengan lihat Philip. B. Lihat Ana. Sama dengan lihat Bapak. C. Lihat Maria. Melihat. Mantap, silakan. Sudah, Mice. Oke. Sudah, Ce. Ya, Mau nanya. ya. Di Hebrew 11 ayat 1 Hebrew itu kalau bahasa Indonesia apa ya, C? Ibrani 11 ayat 1, sayang. Oke, thank you, C. Iya. Hebrew. Masih. Nomor 4, NC baca. Oke, C. Siapa yang Yang pernahnya nggak usah. Siapa yang dilihat Philip saat itu? A. Yesus. B. Bapa. C. Petrus. Sudah, C. Oke, mantap. Sudah, C. Sudah, Mice. Oke. Sudah, Mice. Oke, nomor 5 terakhir. Kita minta yang baca adalah Gendis. Siapa yang sebenarnya Halo? Peter? Oke, putus ya. Jadi siapa yang sebenarnya tidak bisa kelihatan oleh Philip wujud tubuhnya? A. Yesus, B. Bapa, C. Peter. Iya, tadi Gendi sudah baca sampai akhir tapi nggak kedengaran awalnya. Cece baca ulang ya, sayang.
Ya, thank. Oke, Makasih. thank you ya. Oke, yang sudah silakan kirim ke Cece seperti biasa. Sudah Mice, sekarang kita mau Oke, kirim dulu. silakan kirim ya. Sami, Ceko, NC, Gendis, Windy, apa lagi? Gila. Sudah itu ya. Oke, thank you. Tunggu ya yang lain ya, sampai semua sudah kumpul. Windy. Thank you, Windy. Terus, Sami. Nomor 4 apa ya, Sami? Ketik lagi ya, nomor 4 ya. Oke Mice, kelupaan taruh. Thank you, Gendis. Kak Aca mana? Kak Aca lagi istirahat, sayang. Ada ini masuk angin. Ada tadi ini. Jadi disuruh tidur aja dulu. Tadi dikira kelas jam 5. Jadi disuruh tidur, baru tidur, tapi udah ini. Thank you, Enzi. Sudah lihat Mice? Sudah. Makasih ini, Sami. Oke, semua sudah ya? Oke. Nomor 1 akan dibaca oleh Enzi. Silakan Enzi. Oke, C. Mhm. Nomor 1, siapa yang bertanya kepada Tuhan Yesus? A. Yudas, B. Matius, C. Philip. Kalau NC punya jawaban C. Philip. Mantap. Semua setuju kan? Setuju, Mice. Nah, Jeko setuju? Wah, Windy juga setuju. Mantap, Gendis juga. Oke, that's good. Nomor 2 yang akan baca adalah Jeko. Philip bertanya apa? Tunjukkan Ada ya. kepada kami Ibu. B. Tunjukkan kepada kami Bapa. C. Tunjukkan kepada kami anak. Jawabannya? Jawabannya B. B. Setuju. Semua setuju? Mantap. C. That's good. Sekarang nomor 3 yang akan baca Gendis. Oke. Melihat siapa sama dengan melihat siapa. A. Lihat Yudas sama dengan lihat Filipi. B. Lihat anak sama dengan lihat Bapa. C. Lihat Maharia sama dengan lihat Yusuf. Jawabannya adalah B. Semua setuju? Lihat anak sama dengan lihat Bapak? Setuju. Mantap. Oke. Sekarang nomor 4. Yang baca adalah kita minta Windy.
Windy. Siapa yang dilihat Philip itu Saat itu, saat itu? A. Yesus, Yesus. B. Bapa, B. A. Bapa, B. Bapak. C. Petrus. C. Petrus. Jawaban Windy, Jawaban Windy. A. Yesus. Yesus. Nah, bagaimana yang lain? Agak kurang setuju, C, karena masih ada satu. Setuju. Oke, kita simpan dulu. Jadi ada yang jawab Yesus dan Bapa, ada yang jawab Yesus saja, ya kan? Ada yang jawab Bapa lagi di sini. Oke, nanti kita bahas. Nomor 4 belum tahu, masih banyak jawaban. Sekarang nomor 5, Sami. Siapa yang sebenarnya tidak bisa kelihatan oleh Philip? Wujud. Wujud tubuhnya. Jawaban A. Sami. Yesus, B. Bapa, C. Petrus. Aku jawab B. Siapa setuju sama Sami? Masih setuju C. Oke. Satu. Kurang 1 ya, Gendis. Oke. Nomor 4 dan 5 akan dijawab oleh gambar ini, dan inilah gambar yang akan kalian bahas besok sebagai hari Minggu, sebagai homework. Dan nanti hari Minggu baru kita jelaskan apa hubungannya sama wanita yang punya iman, betul? Jadi hari ini cuman jelaskan homework kita hari Minggu, jelaskan Yohanes 14 ayat 8 dan 9, oke? Dan iman yang ini, oke? Oke, mari kita lihat di sini ya. Ini Yesus waktu itu ada di mana? Bumi atau di surga? Bumi C. Oke, Di bumi C. di bumi. Jadi ini kita tulis ini bumi. Ya kan? Lalu ini surga kan? Di atas surga kan? Betul? Siapa yang ada di surga? Bapa atau Yesus? Siapa yang ada di surga? Bapa kan? Pakai mahkota, betul? Raja kan? Bapa kan? Jadi kalian gambar kan? Jadi Bapa di surga. Kalau berdoa, Bapa kami yang di bumi atau Bapa kami yang di surga? Di surga. Di surga. Jadi waktu di Yohanes 14 ayat 8 dan 9, Yesus bercakap-cakap sama siapa? Di ayat. Muridnya namanya siapa? Philip. Mantap. Oke. Philip. Philip bilang apa? Tunjukkan siapa? Karena tunjukkan Bapa, karena Bapaknya di mana? Di surga. Ah, jadi dia bilang, tunjukkan dong Bapa, betul? Jadi artinya Bapa ini kelihatan atau enggak? Enggak. Tidak kelihatan, betul? Gendis, kelihatan enggak tubuhnya Bapa sayang? Oleh Philip? Enggak, tidak. Enggak, betul? Enggak. Enggak, makanya Philip bilang apa? Tunjukkan Bapa. Jadi siapa yang sebenarnya tidak bisa dilihat wujud tubuhnya sama Philip? Siapa? Bapa. Bapa. Jadi jawaban nomor 5, apakah Yesus dilihat apa enggak tubuhnya? Dilihat, betul? Oke. Iya. Mari kita lanjut lagi, ya. Jadi tunjukkan Bapa. Lalu Yesus bilang apa? Dan Yesus ini bisa dilihat tubuhnya enggak sama Philip? Bisa. Kelihatan. Bisa. Oke. Yesus kelihatan, Bapa apa? Enggak kelihatan. Tapi Yesus bilang, lihat saya sama dengan lihat Bapa. apakah ini ngomong tentang tubuhnya atau karakternya Bapa? Karakter. Karakternya Bapa.
Karena apakah di sini di sampingnya Yesus ada tubuhnya Bapa atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi waktu Yesus bilang lihat saya sama dengan lihat Bapa, ini lagi bukan bicara tubuhnya, bukan bicara tubuh, tapi bicara apa? Karakternya Bapak. Mantap. Ya. Jadi artinya kalau dari segi tubuhnya Bapak sama Philip kelihatan nggak? Tidak. Yang kelihatan tubuhnya siapa? Yesus. Yesus. Jadi yang di sini yang kalau bukti yang kelihatan atau enggak? Enggak. Bukti. Kelihatan. Jadi kalau di sini buktinya Yesus atau Bapa? Yesus. Yesus. Siapa yang nggak kelihatan? Bapa atau Yesus? Bapak. Bapa. Yesus. Yang nggak kelihatan Bapa atau Yesus, NC? Oh, Bapak C. Bapa. Tubuhnya kan, NC, di surga kan? Kalau karakternya Iya, bisa Cek. dilihat nggak, NC? Di bumi. Bisa. Kalau tubuhnya bisa, sayang? Nggak bisa. Itu dia, NC. Makanya kalau Philip pingin lihat tubuhnya, tapi Yesus bilang, kamu lihat karakter saya, itu karakter Bapa, nggak perlu kamu lihat tubuhnya. Gimana, NC? Betul nggak, NC? Betul, C. Wah, itu dia, NC. Jadi, kalau iman itu terdiri dari bukti, dari yang tidak kelihatan, artinya, buktinya siapa? Bapa atau Tuhan Yesus? Siapa? Yang bukti itu kelihatan kan? Jadi bukti Tuhan Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mantap. Tuhan Lalu, yang tidak kelihatan siapa? Bapak. Bapa. Bapak. Jadi iman itu adalah, ya kan? Yang ke bumi soalnya siapa? Tuhan Yesus atau Bapa yang ke bumi? Yesus. Nah, Tuhan Yesus. artinya iman itu adalah ketika saya percaya Tuhan Yesus yang kelihatan, itu adalah saya juga percaya Bapa yang tidak kelihatan. Gimana? Jadi iman itu, kalau saya percaya Tuhan Yesus yang kelihatan karena ke bumi, sama dengan siapa? Saya percaya siapa? Bapa. Oke? Jadi yang kalian mau jelaskan kayak gini. Jadi kalian akan gambar yang ini ya. Kalian akan gambar yang ini. Philip. Cece gambar yang lebih ringkas dari ini ya. Oke? Jadi Cece mau tanya lagi. Iman ada bukti. Buktinya siapa? Tuhan Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa buktinya Tuhan Yesus? Kelihatan atau nggak kelihatan? Kelihatan. Mantap. Bukti dari yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan Bapa atau Tuhan Yesus? Kenapa Bapa nggak kelihatan? Karena Bapak di surga. mantap, Jeko. Kenapa Tuhan Yesus kelihatan sama Philip? Karena dia di bumi. Mantap. Di bumi. Itulah iman. Iman itu kita percaya yang nggak kelihatan dari yang kelihatan. Siapa yang nggak kelihatan? Bapak. Kalau misalnya saya mau percaya Bapa, saya harus percaya yang kelihatan, yang pernah datang ke bumi adalah siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Boleh? Boleh. Oke, sekarang gambar ringkasnya gimana, Cie? Gambarnya gampang. Jadi kalian gambar gini. Jadi, Philip ada murid Tuhan Yesus. Nanti kalian ceritakan di video sekalian gambar kalian ya. Terus kalian mau gambar pohon, boleh. Terus gambar burung, boleh. Ini burung ya. Terus gambar gunung, boleh kalian punya kreasi lah. Ya kan? Gitu kan? Cicit. Terus gambar lah. Terus kalian tuliskan,
ini Philip lagi di bumi. Lalu kita tahu kalau bumi ada apanya? Ada surga. Yang di surga adalah Bapa. Betul? Kalian gambar nanti kan, misalnya gambar awan gitu kan, terus gambar tahta kerajaan surga kayak gimana gitu kan. Ini keren sekali nih, Mice. Nah, gini kan kalian gambar terus ini. Di sini ada yang bertahta ya, duduk di sini. Cece nggak bisa gambar nih. Jadi duduk ini Bapa pakai mahkota raja gitu kan. Ini di surga ada Bapa, ya. Bapa. Nah, jadi artinya ini tubuh Bapa tidak apa? Tubuh Bapa tidak apa? Tidak apa? kelihatan. Tidak kelihatan di mana? Di bumi. Di bumi. Jadi kalian bilang gitu. Jadi saudara-saudara, ya gitu kan. Kan kalian mau jadi pekabar kan? Jadi kalau misalnya di bumi ini ada Philip, ya, di surga itu Bapa itu tubuhnya nggak kelihatan di bumi. Makanya Philip bilang, tunjukkan Bapa, betul nggak? Betul? Iya. Tuhan Yesusnya mana? Lalu Philip ini bertanya sama Tuhan Yesus. Betul? Dan Tuhan Yesus kelihatan atau enggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan tubuhnya. Ya kan? Iya, Mice. Ini kita bilang kelihatan tubuhnya. Itu dia. Oke? Jadi, itu aja yang kalian perlu jelaskan. Kalau yang ini nanti kalian ngerti aja bahwa kalau Yesus bilang lihat saya lihat Bapa, itu tubuhnya atau karakternya? Karakternya. Itu dia, mantap. Ya, jadi kalian boleh tambah penjelasan. Yesus jawab, tunjukkan lihat saya lihat Bapa, itu bukan tubuhnya, tapi karakternya. Boleh kalian tambahin gitu. Tapi kalau kalian nggak tambahin nggak apa-apa. Jadi ini lihat saya lihat Bapa, boleh kalian kasihin dia punya ini. Ya. Tapi kalian udah bisa menjelaskan bahwa yang kelihatan tubuhnya Yesus atau Bapa? Yesus. Yang tidak kelihatan sama Philip siapa? Bapa, mantap. Oh, Cece harus ini dulu, stop share screen ini. Bisa ngerti ya? Isa, mantap. Jeko, di-restart dulu OneNote-nya goyang-goyang. Oke. Jadi, dia punya penjelasan, kalian gini. Ya kan? Ini ya terus Yesus jawab, ya kan? Lihat saya sama dengan lihat Bapa. Ini bukan tubuhnya tapi karakternya, betul? Kalian jelaskan gitu kan? Betul. Nah, artinya iman itu adalah sama dengan iman itu adalah bukti dari yang apa? Tidak kelihatan. Bukti. Yang tidak kelihatan kan? Bukti dari yang tidak kelihatan, betul? Artinya iman itu adalah ya kan? Bukti yang kelihatannya itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini adalah bukti dari yang tidak kelihatan siapa? Bapa. Itu lihat dia. Jadi bukti ada Bapa karena ada siapa? Tuhan Yesus. Itu dia. Ya, jadi iman itu ketika saya percaya Tuhan Yesus artinya yang kelihatan artinya saya percaya kepada Bapa yang tidak Kelihatan. ya, itu dia. Jadi kalian gambar ini ya nanti ya, boleh? Jadi PR-nya adalah jelaskan pengertian iman kedua berdasarkan cerita Philip. Boleh? Boleh. Boleh ya? Kalau ada Jelaskan pengertian iman yang nomor 2 dari cerita Philip. Boleh? Boleh, Ensi? Boleh. Ada yang mau tanya lagi? Siapa yang ingetin lagu pujian sama homeworknya, Ce?
Oke, yang akan ingatin lagu pujian adalah kita minta Windy ingatin ya lagu pujian hari Minggu. Lalu yang ingatin homeworknya adalah NC. Boleh NC? Boleh, Ceng. Oke, mantap. Oke? Bisa ya? Mice, Iya, Mice. ya. boleh screenshot? Boleh. Di screenshot ya. Nanti kalau kalian belum mau jelasin lagi pengertiannya, nanti lihat videonya lagi ya. Oke, pujian hari Minggu yang akan membawakan pujian, Cici lihat dulu. Yang belum siapa? Enzi yang pujiannya. Oke, kok udah. Enzi sama Ilai, oke? Hari Minggu ya. Kalau bisa ya, bisa join hari Minggu. Kalau misalnya hari Minggu ada acara atau apa, nanti lihat videonya boleh kok ya. Bisa gitu semuanya? Ini Sami sudah selesai? Sudah. Kalau atas, Mice, atas yang tadi pelajari. Ini. Sudah ini? Sudah, Mice, atas lagi. Ini. Sudah ya? Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Minggu jam 17.30 atau 16.30 Jakarta ya. Oke, kita akan berdoa dan yang berdoa adalah Gendis. Boleh Gendis? Jeko, ada pertanyaan? Boleh screenshot sebentar? Boleh sayang. Dari mana Jeko? Itu udah atas. Yang bawah? Iya. Itu udah. Atas. Ini yang homework kan? Harus digambar. Bawah lagi Jeko, ini. Ke atas. Nih. Oke. Sudah? Oke, Mice. Thank you, Jeko. Oke, kita siap-siap pray ya. Semua kneel down and we pray. Gendis akan lead us our prayer. Thank you, Gendis.